tahrumu sholatul lati laisa laha sababun. Jadi ada bab yang menjelaskan diharamkannya sholat yang mana tidak ada sebabnya. Mungkin kita pernah dengar habis sholat subuh sama habis sholat asar itu tidak boleh sholat ya. Habis sholat subuh dan sholat asar tidak boleh sholat. Kita baca kita. Jadi bab tentang tidak larangan untuk sholat karena tidak memiliki sebab. Mutaqaddimun wala muqarimun, yaitu tidak ada sebab mendahulunya dan tidak ada sebab berbarengannya. Bi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Ternyata ada larangan sholat di dalam 5 waktu. Kita baca dulu. Iqdatul isamsi hatta tartafi'a qadrul li, ketika tulu terbenamnya matahari atau terbitnya matahari hatta tartafi'a qadrul li, kayak tadi itu batas akhir sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Ternyata ada orang sholat di situ, maka itu tidak boleh, haram sholatnya. Tidak boleh sholat ketika matahari sudah terbit. Dia sholat apa kayak namanya belum disebutin, maka dia tidak boleh masuk waktu yang diharamkan untuk sholat ketika matahari mulai terbit, mulai mau nampak. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula, dan ketika istiwa itu ketika bayangan tidak terlihat, artinya seperti awal mau sholat zuhur. Istiwa itu artinya setara, satu jajan. Kayak tadi sebelum waktu sholat zuhur kan istiwa dulu nih, baru tergelincir sedikit itu sholat zuhur. Nah, ada orang yang sholat waktu istiwa berbarengan dengan tidak ada bayangan matahari dengan tubuhnya tidak baik, dia sholat, maka itu diharamkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa inda istirari hatta taghrib. Nah itu yang ketiga, ketika waktu mau masuk maghrib yang terlihat dari ufuk barat ada sinar-sinar yang warna ke kuning-kuningan, dia sholat. Nah itu tidak sah disebut sholat yang memiliki waktu haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ba'da sholat subhi hatta tatlu'a syamsu, setelah sholat subuh sampai munculnya atau terbitnya matahari. Setelah sholat subuh kita dilarang sholat. Nah itu sholat apa dulu? Saya belum sebutin sholatnya nih. Sholat apa dulu nih? Ketika tidak boleh sholat waktu subuh sudah di akhir atau sudah terlihat matahari. Wa ba'da sholatil asri hatta taghrib, dan terakhir yang kelima adalah setelah sholat asar sampai habis waktunya atau sampai menjelang sholat maghrib, maka itu tidak boleh sholat, diharamkan. Nah, ternyata penulis kitab ini sangat luar biasa, ulama ya. Masya Allah. Di sini dijelaskan tahrumu sholatul lati laisa laha sababun, diharamkan sholat kalau tidak karena ada sebab. Tidak ada karena sebab diharamkan. Mutaqaddimun, yang pertama sebabnya mendahulukan, yang kedua sebabnya berbarengan. Oke, kita contohin sholat. Habis asar kita ke depan nyapu atau kita manggil orang. Habis asar beres ini, kita ambil dulu ceritanya nih. Habis asar, udah sholat asar dulu, kita masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, boleh apa tidak? Habis asar boleh apa tidak? Sholat tahiyatul masjid habis asar boleh ya? Boleh, karena di dalam kitab ini mutaqaddam dibantu sudah mendahulukan sesuatu yang telah dikerjakan. Sholat sudah asar nih, kita keluar, kita wudhu, sholat ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid itu boleh, karena ada sebabnya. Sholat tahiyatul masjid, kira-kira tahiyatul masjid, sholat ketika masuk keluar. Nah, ketika masuk, ternyata habis sholat asar boleh sholat tahiyatul masjid kalau benar-benar ada keperluan, kemudian masuk sholat lagi boleh. Dan disebutkan ada larangan habis sholat asar dan
Nah itu sangat simpel. Sholat duha kan kita jarang Pak ya, sholat duha. Usolli sholatan mutlaq muqamin Allah Akbar, dan itu ribuan sholatnya bebas. Nah itu ternyata baik sholat asar, sholat subuh itu tetap boleh habis sholat subuh. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, kayak tadi saya terlambat sholat subuh, tidak qobliyah dulu. Habis sholat subuh beres, saya qobliyah di belakang, boleh tidak? Kenapa boleh? Karena ada waktu yang berbarengan sholat subuh. Karena kita tadi ketinggalan jamaah atau ketinggalan rakaat pertama, maka boleh digunakan sholat qobliyahnya setelah sholat subuh. Bagi yang terbiasa, kalau belum terbiasa ya tidak apa-apa. Takutnya ada orang yang aneh katanya kalau belum ngaji habis asar sholat lagi, nggak boleh sholat haram. Tapi ternyata sholat mutlak. Nah yang kedua adalah sholat berbarengan dengan sesuatunya. Mohon maaf, pernah dengar sholat gerhana Pak? Sholat gerhana, sholat gerhana dulu. Sholat gerhana, sholat dulu apa bareng dengan gerhananya sholat? Pak, belum pernah di sini. Nah, sholat gerhana itu ketika gerhananya tepat kita langsung sholat. Nah itu namanya sholat muqaribun, sholat yang berbarengan dengan perkara tersebut. Jadi misalkan, mohon maaf, tadi sholat apa namanya? Enggak yang berbarengan tadi. Sholat gerhana. Ternyata sholat gerhananya habis subuh atau habis asar, kira-kira boleh nggak? Boleh, karena ada sebabnya. Baik sebab mendahului atau sebab berbarengan. Yang tidak boleh ternyata hanya sedikit, yaitu sholat apa tadi mutlak. Mohon maaf, seperti sholat sunah wudu. Kebanyakan ulama pertama sholat sunah wudu itu utama. Ada yang lagi tidak apa, namanya sunnah. Nah sholat sunah wudu mengerjakan sholat wudu dulu Pak. Wudu dulu baru sholat. Kapan aja boleh Pak. Habis subuh pikiran betul wudu. Habis subuh masuk ke masjid sholat lagi sholat tertentu. Maka itu boleh. Mungkin yang sering umroh ada sholat umroh katanya Pak ya. Ada yang sholat, ada sholat umroh betul nggak Pak? Belum tuh ada sholat umroh Pak di masjidnya Siti Aisyah siapa ya? Lupa saya jelaskan. Ada sholat umroh, artinya dia sholat umroh dulu baru umroh. Ada artinya sholat umroh dulu baru umroh. Nah itu boleh. Jadi ada sebabnya. Yang tidak ada sebabnya itu sangat nggak ada salah satu sebab. Karena dia sholat mutlak. Mohon maaf, asar yang kita sholat apa namanya? Sholat pahit atau sholat asar atau sholat koi nggak boleh habis asar. Nggak keterlaluan ya orang mau di sholat nggak boleh, nggak ada sholat setelah sholat asar itu. Jadi yang tidak boleh hanya sedikit, yaitu tentang sholat mutlak. Sholat yang lainnya boleh di antara waktu-waktu yang disebutkan tadi, walaupun pertama itu waktu yang haram, artinya waktu yang tidak ada sebabnya. Ketika ada sebabnya maka diperbolehkan, baik sebab yang mendahulunya seperti wudu dulu baru sholat sunah wudu. Kalau masuk masjid berbarengan, masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid langsung. Begitu juga sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Gerhananya tepat jam berapa udah diteliti di dalam waktu atau kompasnya, jadi sekian baru kita sholat. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat.